Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Nanang Saiful Rahman selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Ibnu Sina dengan nomor induk mahasiswa 195109090711130. Saya dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Pemanfaatan Larva Galleria molenella sebagai pengurai plastik. Latar belakang dari karya tulis ilmiah ini adalah seiring berjalannya zaman yang semakin pesat ini, manusia tidak akan lepas dengan kegiatan penggunaan barang-barang yang mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu barang yang melekat dengan kebutuhan manusia yaitu plastik. Plastik merupakan bahan tekstil umum yang banyak digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, maupun barang rumah tangga lainnya. Plastik sendiri merupakan sampah anorganik yang sulit untuk diuraikan. Dengan itu, sampah plastik bisa dikatakan tidak bersahabat atau konservatif bagi lingkungan. Berdasarkan data statistik, jumlah sampah plastik di seluruh dunia mencapai angka 348 miliar metrik ton pada tahun 2017. Sedangkan seiring berjalannya waktu, hewan-hewan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim. Salah satu contohnya yaitu larva Galleria molenella ini. Larva Galleria molenella ini dikabarkan bisa memakan plastik. Dari penemuan itu, para ilmuwan terpancing untuk diadakan penelitian lebih lanjut terhadap larva Galleria molenella ini. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk menjelaskan manfaat larva Galleria molenella sebagai pengurai plastik kepada masyarakat umum. Selain itu, tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini agar masyarakat sadar dengan pentingnya menjaga lingkungan, khususnya mengenai sampah plastik. Pengertian sampah. Sampah merupakan bahan-bahan sisa atau bahan-bahan buangan hasil produksi industri maupun rumah tangga. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik, di mana sampah organik adalah sampah-sampah yang mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik, sampah yang sulit untuk terurai atau tidak mudah terurai, seperti plastik, besi, dan lain-lain. Plastik merupakan bahan anorganik yang mempunyai kemampuan untuk dibentuk ke berbagai bentuk apabila terpapar panas dan tekanan. Plastik pertama kali diciptakan atau diperkenalkan oleh Alexander Parkes pada sebuah ekspedisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Sedangkan komposisi dari material plastik adalah polimer dan zat adiktif lainnya. Polimer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia. Menurut berbagai penelitian yang ada, penggunaan plastik yang tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai masalah gangguan kesehatan karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia. Selain itu, plastik pada umumnya sulit untuk degradasi diuraikan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, metode yang sudah diterapkan sebelumnya adalah metode pendaur ulangan sampah plastik yang dapat dikreasikan menjadi kerajinan bernilai jual tinggi tanpa melakukan peleburan terlebih dahulu. Pengolahan dilakukan dengan menggabungkan lembaran-lembaran plastik menjadi bahan dasar, baik dengan menjahitnya atau menempelkannya pada material lain. Biasanya, proses pendaur ulangan ini dilakukan oleh ibu-ibu di rumah-rumah atau di rumah tangga.
Tetapi kerajinan dari sampah plastik tersebut pada akhirnya akan dibuang sehingga menjadi tumpukan sampah yang tak terurus dan susah untuk diuraikan. Selanjutnya, pengertian dari larva Galeria molenella. Larva Galeria molenella merupakan larva yang sering ditemukan pada sarang lebah. Larva ini dikenal sebagai hama yang sangat merugikan bagi para peternak lebah. Larva ini biasa disebut dengan ngengat lilin. Berdasarkan hasil penelitian dari terpublikasi dalam Current Biology membuktikan bahwa larva ngengat lilin mampu memecah polimer pada plastik dalam waktu singkat, yaitu seberat 92 mg per 12 jam untuk 100 larva. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menguji kembali efektivitas larva ngengat lilin terhadap beberapa jenis polimer pada limbah plastik. Selanjutnya, bakteri yang mampu mengurai plastik, yaitu bakteri dengan nama Ideonella sakaiensis 201-F6. Bakteri ini memiliki kemampuan mengurai lapisan tipis dari 0,13 mg botol plastik. Bakteri ini juga bisa memecah PET menjadi asam terefelat dan etilena glikol menggunakan dua enzim yang berbeda. Kemudian, metode penelitian yang diterapkan oleh karya tulis ilmiah ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diambil dari tinjauan buku dan tinjauan internet. Yang kedua adalah wawancara terhadap orang-orang sekitar. Kemudian observasi terhadap lingkungan sekitar yang akan diteliti. Kemudian pembuatan kuesioner online. Kemudian pengumpulan semua data yang sudah didapat, dan dilakukan pembuatan kesimpulan. Sedangkan hasil dan pembahasan dari karya tulis ilmiah ini yaitu tentang pemahaman pengelolaan sampah plastik. Dari pemahaman warga-warga sekitar atau melalui wawancara ibu rumah tangga menghasilkan pendapat di mana sampah plastik merupakan sampah yang susah untuk diuraikan atau sulit diuraikan dan bisa digunakan untuk kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi atau daur ulang. Sedangkan pada wawancara yang dilakukan oleh pada pemulung memiliki pendapat di mana sampah plastik bisa menghasilkan uang. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa sebagian masyarakat saja yang mengerti tentang sampah plastik. Pada pengamatan dengan metode observasi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar, terlihat belum bisa dikatakan baik. Perilaku yang kurang baik dalam mengelola sampah plastik tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran mengolah sampah plastik yang semakin hari semakin banyak digunakan. Contohnya yaitu membuang sampah plastik hasil makanan dan minuman sehari-hari. Selain itu, tempat sampah untuk pemilahan jenis tidak tersedia di setiap rumah karena kebiasaan masyarakat yang membuang sampah plastik di sembarang tempat. Kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang buruk bagi lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Pada pengamatan sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswa lain, masyarakat masih banyak yang belum memanfaatkan tempat pembuangan sampah. Bahkan masih banyak yang membuang sampah ke parit atau sungai, atau bisa dikatakan membuang sampah sembarangan. Hal ini mengidentifikasikan pengetahuan masyarakat yang rendah tentang pengolahan sampah.
Kemudian, wawancara tentang pengetahuan tentang penguraian sampah plastik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat sekitar, menghasilkan rata-rata penguraian sampah plastik ini dilakukan dengan membakar atau mencacah sampah plastik, di mana membakar tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, seperti menghasilkan asap yang akan menghasilkan senyawa kimia dan merusak organ tubuh kita atau bagian tubuh kita. Sedangkan dengan cara mencacah sampah plastik, warga dapat menghasilkan pundi-pundi uang dari penjualan pecacahan sampah plastik tersebut, atau akan dijual ke industri tekstil. Sedangkan pada wawancara, masyarakat sekitar ini belum tahu tentang adanya teknologi penguraian yang baru, yaitu dengan menggunakan larva Galeria molenella ini untuk mengurai sampah plastik. Penguraian dengan menggunakan larva lilin ini atau ngengat lilin ini dianyelir efektif bagi lingkungan, yaitu tidak menyebabkan kerusakan lingkungan apapun. Tetapi belum bisa dikatakan efektif bagi penguraian sampah plastik dengan jumlah yang sangat besar. Sedangkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan menggunakan kuesioner online dengan jumlah pengisi sebanyak 50 orang, dari pertanyaan yaitu apakah Anda paham tentang sampah plastik secara keseluruhan, yaitu dengan hasil pengumpulan kuesioner tersebut sebagai berikut, yaitu 79,7% menjawab ya, saya paham, dan 19,2% menjawab saya paham beberapa, dan sisanya menjawab saya tidak paham. Pentingnya penguraian sampah plastik bagi lingkungan tentunya dikarenakan penumpukan sampah plastik yang semakin hari semakin banyak. Hal tersebut membuat para peneliti berlomba-lomba menemukan metode atau teknologi untuk penguraian sampah plastik. Metode-metode yang sudah ditemukan sebelumnya yaitu ada mesin pencacah plastik atau plastic crusher dengan uji coba, yaitu mesin tersebut digunakan di sebagian TPA di Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah di Indonesia sangat peduli dengan sampah plastik. Adapun hasil dari survei yang dilakukan oleh kuesioner online dengan pertanyaan apakah menurut Anda penguraian atau daur ulang sampah plastik itu penting? Hasil dari kuesioner tersebut adalah 100% menjawab penting. Hasil penelitian larva Galeria molenella ini memiliki kemampuan luar biasa, yaitu memakan dan mencacah polietilen sejenis plastik yang digunakan dalam tas belanja, wadah makanan, dan kemasan-kemasan makanan minuman lainnya. Zat yang terkandung dalam ulat Galeria molenella ini adalah bakteri yang bernama Ideonella sakaiensis 201-F6. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk mencacah PET atau polietilena tereflat menjadi asam tereflat dan etilena glikol menggunakan dua enzim yang berbeda. Sedangkan larva Galeria molenella ini dikabarkan ulat yang sangat lapar, bisa dikatakan ulat yang sangat lapar, bahkan mampu bertahan hidup dengan diet plastik selama lebih dari setahun. Itu berarti ulat ini bisa bertahan hidup dalam kurun waktu setahun hanya dengan memakan plastik tanpa sumber makanan lain.
atau dedaunan atau minuman yang lainnya. Di alam liar ini, Galeria molenella akan menyusup ke sarang lebah atau akan bersarang di sarang lebah dan mengkonsumsi lilin yang membentuk sarang lebah. Ternyata sarang lebah ini mengandung polietilen yang terbuat dari rantai hidrokarbon yang terstruktur serupa sehingga kemungkinan mereka untuk mengkonsumsi plastik juga. Di sisi lain, yang dikutip dari Dr. Christophe Lemoine, yaitu larva atau ngengat lilin ini adalah pemakan yang rakus dan cepat. Penelitian ini ditemukan bahwa 60 larva ngengat lilin bisa memakan lebih dari 30 cm persegi dalam kurun waktu seminggu. Nah, dari penelitian tersebut bisa dikatakan bahwa larva Galeria molenella ini dapat mengurai sampah plastik atau dapat efektif mengurai sampah plastik tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya. Tetapi dengan jumlah sampah plastik yang sangat besar ini, metode Galeria molenella ini tidak dapat digunakan karena metode ini dapat digunakan jika sampah plastik ini bernilai atau berjumlah yang kecil, tidak berjumlah sampah-sampah plastik yang besar. Dari kutipan Dr. Christophe tadi, larva Galeria molenella ini sangatlah lambat dalam mencerna plastik, yaitu dengan 60 larva ngengat lilin atau Galeria molenella ini memakan lebih dari 30 cm persegi dalam kurun waktu seminggu, yaitu bisa dikatakan sangat lama. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.